Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran hari Jumat 17 Juli 2020 kita akan belajar tentang Bahasa Indonesia, SPDP, dan IPA. Untuk yang pertama yaitu SPDP tentang cerita bergambar. Gambar yang bercerita sesuatu adegan atau peristiwa. Itu adalah pengertiannya. Fungsi dari gambar bercerita adalah menjelaskan alur atau isi cerita, memperjelas isi pesan dalam promosi suatu barang, menarik perhatian, menambah nilai artistik atau keindahan, dan sarana untuk mengungkapkan perasaan penggambarnya. Bentuk suatu objek gambar berupa gambar manusia, tumbuhan, dan hewan. Pembuatan gambar cerita itu dapat menggunakan teknologi digital atau lukisan tangan. Gambar bercerita sering disebut juga gambar ilustratif. Nah, bentuk-bentuk gambar bercerita itu ada 4 contohnya. Ada komik, ada yang namanya cover, ada yang majalah. Cergam itu adalah kepanjangan dari cerita bergambar, dan cerpen adalah cerita pendek. Nah, komik di sini adalah berasal dari kata comik yang memiliki arti lucu atau jenaka. Komik itu merupakan karya seni yang menggunakan rangkaian gambar tidak bergerak yang penyusunnya membentuk sebuah jalinan cerita. Nah, gambarnya ini kan tidak bergerak, tapi ini di dalam kolom-kolom putih ini ada sebuah ceritanya. Oke, kita lanjut. Ada juga yang namanya cover. Kalau kalian kurang paham dengan cover, itu biasanya adalah halaman depan sebuah cerita atau buku cerita. Di sini contohnya itu mapel adalah mata pelajaran, tapi bisa kita gunakan covernya itu dengan gambar Doraemon. Nah, cover di sini merupakan kulit atau sampul pada buku atau majalah. Gambar cover membuat atau mewakili isi buku sehingga terlihat menarik. Nah, untuk yang ketiga, kita lanjut. Nah, ini adalah cergam. Judulnya Air Hujan. Cergam atau cerpen itu suatu karya cerita biasanya dilengkapi dengan ilustrasi cerita. Gambar ilustrasi cerita ini mewakili cerita yang terkandung di dalamnya. Nah, ilustrasi itu maksudnya gambar ilustrasi. Kalau di sini kan lebih menggunakan teknologi, gambarnya bukan menggunakan tangan. Terus ini, langkah-langkah membuat gambar ilustratif seperti tadi itu. Yang pertama, gagasan atau ide bersumber dari bacaan. Yang kedua, sketsa. Kita membuat sketsa atau rancangan gambar yang dibuat sesuai dengan gagasan. Yang keempat, kita bisa memilih pewarnaan setelah membuat sketsa selesai. Nah, ada juga media menggambar. Media menggambar itu ada media alas gambar adalah tempat untuk menuangkan gambar. Contohnya kanvas, kain, kaca, tembok, dan komputer. Dan masih banyak lagi. Terus untuk B yaitu media pewarnanya bisa menggunakan pensil warna dan cat air. Kemudian nanti untuk soalnya ini kalian bisa tulis di kertas folio dengan format yang sama seperti kemarin. Ini tugas yang kedua. Tugas yang kedua itu kalian harus membuat gambar ilustratif
tentang hewan kesayanganku. Nah, sekian dan terima kasih. Oke, contoh tugas kalian bisa seperti pada buku paket halaman 12, itu di sini ada 3 gambar kelinci. Nah, di sebelah sini itu kan tergambar ada kelinci, induk kelinci, dan ada 3 ekor anak kelinci. Dari sebuah gambar kayak gini, kalian nanti bisa membuat cerita. Pahami gambar dengan teliti, kemudian rangkai kata-kata yang mewakili gambar tersebut. Kemudian gambar yang kedua adalah gambar satu anak kelinci yang sedang pergi mengambil beberapa wortel. Kemudian gambar yang terakhir adalah induk kelinci kemungkinan melompat ke sana kemari mencari anaknya. Nah, di halaman 13 itu nanti sudah tertera contoh yang diberikan dari buku. Contoh kalimat atau contoh ceritanya berbunyi seperti ini. Edo mempunyai 3 ekor kelinci di rumah. Edo sangat sayang pada kelinci. Kelincinya Edo merawat dengan baik. Edo sering bermain bersama kelinci-kelincinya. Namun kali ini Edo sangat sedih. Seekor kelincinya hanya terdiam ketika diajak bermain. Kelinci tersebut diam tidak bergerak di sudut kandangnya. Edo pun bergegas melihat dan memeriksanya. Edo terkejut, ternyata kaki kelinci itu terluka. Edo kasihan melihat kelincinya yang kesakitan dan tidak bisa bergerak. Kaki merupakan salah satu organ gerak pada kelinci. Dengan kaki, kelinci dapat bergerak dan berpindah tempat dengan melompat. Nah, di contoh bacaan ini ternyata gambar kedua ini yaitu adalah kelinci yang sedang terdiam tidak bisa bergerak karena kakinya sedang sakit. Maka kalian bisa membuat cerita seperti contoh tapi dengan karya kalian sendiri, atau kalian bisa mengganti hewannya, tidak harus kelinci, tergantung di rumah kalian. Kalau ada kucing, ya kalian berusaha untuk menggambar kucing. Kalau ada ikan, silahkan gambar ikan. Dan bisa juga memberikan keterangan, oh kalau ikan itu alat geraknya apa? Sirip dan ekor. Oh kalau kucing itu alat geraknya apa? Oh kaki buat berlari gitu kan. Nah, selamat mencoba di rumah. Oke, masih di halaman 13. Kita beralih ke mata pelajaran IPA. Di sini perhatikan gambar organ gerak pada kelinci. Itu kita bisa lihat kerangka-kerangka kelincinya. Nah, nanti kita perhatikan kolom yang berwarna merah ini. Ada nama organ geraknya, kemudian fungsinya. Jadi, dari hewan kelinci ini, organ geraknya adalah kaki. Fungsi kakinya adalah, fungsi utama kaki kelinci itu adalah untuk bergerak. Kaki bergerak dengan meloncat menggunakan kakinya, atau kelinci bergerak menggunakan kakinya. Kaki yang belakang, kalau kita lihat dari sini, tulangnya ke sini, itu lebih panjang daripada kaki depannya. Maka dari itu, biasanya kelinci kaki depannya bisa diangkat ketika sedang memegang wortel. Kemudian kaki yang belakangnya itu bisa bisa untuk, kalau bahasa Jawanya itu ancang-ancang melompat. Nah, terus untuk tugas IPA kita beralih ke halaman 14. Di sini sama kayak tadi, kalian kerjakan 6 soal. Kemudian kalian di sini sudah ada nama-nama hewannya, 1 ikan, 2 katak, 3 burung, 4 ular, 5 kadal,
dan 6 kambing. Itu adalah nama hewannya. Kemudian kalian nanti sebutkan nama organ geraknya. Nah, ini juga sama, tugasnya dibuat di kertas folio. Kemudian fungsi dari organ gerak ini adalah apa saja. Nah, selamat mengerjakan.